Shalom, saya menjumpai kembali saudara dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Saya yakin bahwa kasih karunia Tuhan yang berlimpah atas hidup kita memelihara, menyertai kita, dan memberkati seluruh perjalanan hidup kita semua. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik, Kau penuh dengan anugerah yang berlimpah-limpah, memelihara, menyertai, melindungi kami, dan senantiasa ada di dalam berkat-berkat-Mu. Sepanjang hari-hari kami adalah penuh dengan penyertaan dan berkat Tuhan dalam anugerah-Nya. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan yang menuntun, membimbing kami, dan membawa kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini pembahasan kita di dalam Kejadian pasal yang ke-25. Kalau kita ditanya ada berapa anak Abraham, pasti jawaban saudara-saudara adalah Ishak dan Ismail. Tetapi pasal 25 ini saudara menjelaskan kepada kita ada istri Abraham yang lain selain daripada Sarah. Kalau ada Hagar yang adalah gundiknya boleh kita katakan, maka kemudian ada keturah disebutkan di sini dalam pasal 25. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan dari gundik-gundiknya. Ya, saudara, dan dari keturah dia ada 6 orang anak. Dan dari Sarah anak yang 1, Hagar 1, lalu keturah 6, berarti ada 8 semua. Tidak disebutkan lagi anak dari gundik-gundik yang lain. Namun bukan itu yang kita belajar saudara. Untuk kita melihat di sini bahwa di dalam pasal 21 saudara-saudara, ketika Ishak lahir maka Tuhan memisahkan Ismail dari Ishak. Ismail disuruh pergi dan meninggalkan Ishak sebagai anak perjanjian. Karena Allah tidak bisa berubah. Anak perjanjian tidak bahwa dialah yang menerima seluruh perjanjian Allah itu, dan bukan anak perjanjian tidak mendapat bagian. Demikian juga terhadap anak-anak Abraham yang lain dari keturah dan gundik-gundiknya yang lain, saudara-saudara, dikatakan bahwa kemudian di sini dikatakan dalam ayat yang ke-6, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Jadi dia memisahkan Ishak juga saudara-saudara. Dia tidak perlu konfirmasi dari Tuhan lagi. Dia sudah mengerti isi hati Tuhan. Dia memisahkan saudara-saudara Ishak dari semua anak-anaknya dari keturah. Karena anak yang dijanjikan oleh Tuhan dan anak yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa adalah Ishak. Dialah anak yang sah. Allah tetap pada pendiriannya, satu istrinya yang sesungguhnya adalah Sarah. Dan saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia memisahkan anak-anaknya yang lain dari Ishak, supaya Ishak anak perjanjian ini saudara-saudara berjalan juga belajar untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran Allah. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah yang terjadi di dalam keluarga Abraham. Dan kita membaca kemudian bahwa Abraham setelah itu kemudian dipanggil pulang oleh Tuhan, alias dikatakan di sini mati atau meninggalkan dunia saudara. Lalu kisah yang berikut adalah menceritakan tentang keturunan Ismail. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, setelah menceritakan itu maka masuklah, dikatakan di dalam ayat 11 pasal 25, setelah Abraham mati Allah memberkati Ishak anaknya itu. Dari Tuhan mulai berkarya lewat Ishak. Ishak diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau kepada Abraham perjanjian baru diberikan, kepada keturunanmu diberkati, dan Ishak mulai diberkati oleh Tuhan. Nah, dikatakan bahwa Ishak kemudian bersama dengan Ribka istrinya tidak memiliki anak.
ketika Ishak berumur 40 tahun, Ribka dipinang. Tetapi mereka tidak punya anak karena Ribka mandul. Lalu berdoalah Ishak, saudara-saudara, dan hamillah. Kemudian bahwa Tuhan mengingat, memberkati mereka, dan Ribka mengandung, saudara-saudara. Namun di dalam kandungannya ada 2 anak yang kemudian kita kenal adalah Yakub, Esau, dan Yakub. Nah, kisah Esau dan Yakub menarik. Bahwa kemudian saudara-saudara, kisah Esau dan Yakub ini, satu kali ketika Esau pulang, karena Esau ini adalah seorang yang senang berburu, sedangkan Yakub ini senang di rumah, dan dia adalah anak rumahan kira-kira yang senang memasak lagi. Lalu ketika Esau pulang, lalu saudara-saudara, dia lelah, dia capek, dan dia melihat masakan Yakub yang begitu enak, ya. Lalu dia berkata, berikanlah makananmu itu kepadaku yang merah-merah itu. Nah, di sini timbul pikiran Yakub untuk bertransaksi. Dia berkata, oke, aku berikan, tapi jual dulu hak kesulunganmu kepadaku. Lalu dia berkata bahwa apalah gunanya sebentar lagi saya mati, buat apa hak kesulungan. Dia bilang, oke, sumpah dulu. Maka dia bersumpah, saudara-saudara, dan menjualnya kepada Yakub. Apa yang terjadi, saudara, bahwa kemudian Yakublah yang memang memperoleh berkat hak kesulungan itu. Esau memandang rendah hak kesulungan itu, dan dia menderita dalam kehidupannya, saudara. Nah, mari kita melihat, saudara-saudara, atas semua perkara-perkara ini, bahwa orang-orang pilihan yang memperoleh perjanjian daripada Allah itu, saudara, itu adalah anak sulung. Ya, Abraham yang adalah kesulungan rohani Tuhan dipilih, diberkati, dilindungi, disertai oleh Tuhan, dan diberikan, dijawab doa-doanya oleh Tuhan, saudara-saudara. Demikian pula dengan Ishak. Nah, ketika Ishak lahir juga demikian. Dia dipisahkan dari orang-orang yang bisa merusak perjanjian Allah atas hidupnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, ini menggambarkan kepada kita bahwa hak kesulungan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena Allah memandang hal itu sangat penting, itulah sebabnya Allah marah terhadap Esau dan tidak memilih Esau sebagai anak sulung. Nah, hak-hak istimewa anak kesulungan sebenarnya adalah dia adalah pemimpin. Dia punya otoritas untuk memimpin di tengah keluarga, kemudian keluarga besarnya. Lalu kemudian dia juga punya hak, saudara-saudara, otoritas untuk menjadi imam di tengah-tengah sukunya. Lalu kemudian juga dia punya hak, yaitu mendapatkan bukan hanya sebagian, lebih dari sebagian, saudara-saudara. 2/3 daripada harta kekayaan yang ada adalah bagian milik dia. Jadi saudara bayangkan, Esau kehilangan sungguh-sungguh hak itu akibat dia memandang rendah akan hal itu, dan dia harus menderita seluruh keturunannya, bahkan keturunannya kemudian bangsa Edom dimusnahkan, saudara-saudara. Ini gambaran kepada kita, saudara, bahwa ketika seseorang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi percaya, saudara-saudara, maka dia dikuduskan oleh Tuhan. Dikuduskan di sini, saudara-saudara, itu ada 2 sisi. Yang pertama, saudara-saudara, dikuduskan dalam arti bahwa dia dipisahkan. Dipisahkan oleh Allah dari dosa. Dikeluarkan dari dalam kehidupan berdosa ke dalam kerajaan Allah yang kudus, yang benar, yang suci, yang mulia, yang berharga, yang bernilai, dan penuh kasih di sana, saudara-saudara. Lalu kemudian kudus yang kedua ini dikuduskan, saudara-saudara, dalam arti dipilih untuk diutus kembali ke dalam dunia ini, saudara, untuk menjadi saksi akan kebenaran, kemuliaan, kasih, akan hidup yang berharga, hidup yang bernilai itu, saudara, dan akan perkenanan Allah dalam hidup ini kembali. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah maksud Allah memisahkan Ishak dari semua yang merusak,
adalah supaya Ishak kemudian kelak keturunan Ishak, kehidupan Ishak yang diberkati, dikuduskan oleh Tuhan, dan juga Yakub saudara-saudara yang adalah keturunannya disertai dipisahkan terus oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan di Mesir 12 suku keturunannya, lalu kemudian dari situlah melahirkan saudara-saudara Yesus Kristus yang menjadi terang kepada dunia ini. Dan Yesus memilih kita semua saudara adalah untuk kembali setelah kita dipisahkan dari dunia, yaitu diampuni dosa-dosa kita, dikuduskan, dibenarkannya kita, dikasihinya kita saudara, diberinya kita hidup yang berharga, yang bernilai saudara, adalah untuk kita kembali ke dalam dunia ini, kehidupan sehari-hari menjadi terang, menerangi mereka, menyatakan kasih Allah, menyatakan kuasa Allah, menyatakan kemuliaan, menyatakan hidup yang bernilai dan berharga di dalam Allah saudara-saudara, dan menyatakan kepada mereka akan pengampunan dosa yang sudah Allah selesaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah arti dikuduskan saudara, bahwa kita dipisahkan dari dosa, lalu kemudian kita diterangi oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan, kemuliaan, hidup kita dibuat berharga bernilai, lalu kita diutus untuk menyatakan kehidupan yang sedemikian berharga dan luar biasa ini kepada dunia yang sudah rusak dan hancur oleh karena dosa. Tetapi saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengenal akan hal ini dan menjual hak kesulungan itu. Bukannya menjadi terang, bukannya memberitakan saudara kebenaran dan kekudusan hidup, bukan menyatakan kasih Allah kepada dunia, bukannya saudara-saudara menyatakan hidup, bagaimana hidup yang berharga, bernilai di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang mulia di dalam Dia. Tapi justru dia menjual hak kesulungan, menghinakan dirinya yang sudah mulia itu saudara, dengan bukan menerangi dan menggarami dunia, tetapi justru dipengaruhi. Berapa banyak orang Kristen saudara yang dikatakan oleh Alkitab bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik saudara-saudara. Dia sudah menerima yang baik, dilahirkan baru di dalam Allah, tetapi kemudian saudara-saudara, dia hidup saudara-saudara dipengaruhi oleh dunia, nilai-nilai, prinsip-prinsip, pola-pola cara hidup dunia lebih mendominasi hatinya, pikirannya lebih tertarik kepada hal-hal di dalam dunia ini saudara, dan bahkan banyak orang Kristen diikat olehnya, menggunakan segala macam cara saudara-saudara, menggunakan segala macam hal yang bisa dia tempuh untuk mendapatkannya saudara. Tidak ada kepuasan akan hal itu, dalam itu juga terikat saudara kepada dunia ini, dan ini menghancurkan, ini merusak saudara-saudara, dan ini yang membawa banyak orang-orang Kristen saudara-saudara tidak hidup sebagaimana seharusnya sebagai terang, sebagai garam di tengah dunia ini, tetapi justru saudara-saudara dia dikuasai oleh dunia ini. Karena itu saudara, hari ini mari kita mengoreksi ke dalam hidup ini saudara, bahwa engkau sudah menerima kelahiran baru daripada Yesus Kristus. Engkau dipilih sebagai anak sulung, anak perjanjian yang berhak untuk menerima berkat Allah. Engkau berhak untuk menerima segala perjanjian yang Allah sudah nyatakan, bahwa engkau adalah anaknya. Tetapi berapa banyak kita saudara dalam kehidupan sehari-hari ternyata bahwa kita memandang enteng hak kesulungan itu. Kita lebih dikuasai ketakutan terhadap tidak memiliki hal-hal dunia ini saudara, daripada kita saudara takut akan Allah. Sehingga hari-hari hidup kita hanya dikuasai pikiran-pikiran, perasaan kita saudara dengan kedagingan-kedagingan duniawi kita, daripada kita belajar untuk meredahkan diri dan hidup menyembah Allah. Bahwa Allah tidak membiarkan anak perjanjian yang sudah dia janjikan untuk diberkati, untuk hidup saudara-saudara tidak mengalami berkat itu. Allah selalu menepati janji. Namun persoalannya saudara, kita tidak memisahkan diri dari Ismail di hidup ini, atau dari anak-anak Abraham yang lain. Kita tidak pernah menjadi Ishak yang sesungguhnya anak perjanjian itu saudara.
Kita tidak berbahagia menikmati kehidupan dalam rumah tangga kita, keluarga bersama pasangan, anak-anak kita. Ya, kita tidak menikmati hidup sebagai orang-orang di dalam pekerjaan kita. Menikmati seberapa yang bisa kita terima, saudara-saudara. Berapa banyak saudara suami istri, saya mau katakan. Berapa banyak saudara-saudara suami istri yang hidupnya saling tidak jujur satu dengan yang lain. Ini bukan kebahagiaan. Ada banyak tuduhan di dalam hati. Ada banyak perasaan-perasaan bersalah di dalam dirinya. Karena dia banyak keinginan yang tidak terpenuhi. Lalu kemudian mencari jalan masing-masing sendiri. Saling berbohong satu dengan yang lain. Dalam hal-hal pendapatan mereka, saudara. Mengapa bisa terjadi demikian, saudara-saudara yang saya kasihi? Ya, ini tadi. Karena kita tidak mengerti panggilan Allah, tujuan Allah dalam hidup ini. Bahwa adalah kehendak Allah, adalah keinginan Allah dan rencana yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi anak perjanjian yang menikmati segala janji Allah itu. Tetapi saudara-saudara, kita tidak mempercayainya, alias kita menolak hak kesulungan ini, saudara. Lalu kemudian kita menderita, lalu mencari jalan sendiri, lalu mengeluh, menderita, merasa kurang, merasa saudara-saudara begitu tertekan hidup, banyak salah, tuduhan-tuduhan dalam hidup yang kita sendiri yang membuatnya, saudara-saudara. Lalu terus berseru kepada Tuhan, tapi tidak meninggalkan cara-cara hidup itu. Justru itu akan membuat saudara-saudara menderita di dalam hidupmu. Kalau engkau membuat dirimu tempat peperangan antara kekudusan dan dosa di dalamnya, saudara, itu akan menjadi sebuah hal yang tidak baik dalam hidupmu. Sehingga engkau selalu merasa tertuduh. Bertemu dengan suami, ada banyak rahasia yang kau simpan di dalam, yang merasa tertuduh dan bersalah. Itu dosa yang mengikat, yang terus disimpan, saudara-saudara, yang tinggal seperti bom waktu yang satu saat bisa meledak dan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Dan itulah yang banyak terjadi, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, ada banyak hal-hal seperti ini. Karena itu saudara-saudara, lepaskan, bebaskan dirimu. Jadilah anak perjanjian. Jadilah anak-anak saudara-saudara Allah yang berhak atas semua. Jangan biarkan hak kesulunganmu dirampas oleh dunia. Karena itulah keinginan iblis, saudara, adalah kau tidak menikmati kebahagiaan hidupmu di dalam Tuhan. Tidak menikmati sukacita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan, saudara-saudara, sukacita itu, damai sejahtera itu, kebahagiaan itu, saudara, ya, kasih di dalam hidup kita, saudara, dan kegembiraan yang sesungguhnya bukan karena kehadiran hal-hal duniawi, tetapi karena Allah dan hubungan kita. Dan akibat daripada hubungan itulah, saudara, maka kita melihat berkat-berkat itu dengan sendirinya sudah ada di sekeliling kita. Kita menikmatinya. Kita, saudara-saudara, mengalami berkat-berkat itu, saudara, dan hanya menjadi menikmatinya, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan berpikir bahwa diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara, adalah ketika saudara bisa mendapatkan semua yang saudara pikirkan dari hal-hal dunia yang kau lihat. Tidak. Tetapi bagaimana Anda diampuni, bagaimana Anda terbebas dari tuduhan, dari perasaan bersalah, dari segala rahasia-rahasia yang membuat saudara bersalah, tertuduh dalam hidupmu. Dan kemudian bisa menikmati seberapa yang Anda miliki. Dan itulah yang akan membuat engkau bisa mengembangkan kreativitasmu dan melihat berkat terus bertumbuh dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada hari ini, saudara, kita boleh menyadari kebenaran ini dan kita boleh sungguh-sungguh dalam hidup ini dilahirkan kembali, senantiasa hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Engkau adalah anak, engkau anak pilihan. Saudara adalah anak perjanjian yang sudah diberkati oleh Tuhan. Jadilah terang, jadilah garam di tengah hidup ini, dan bersandar pada Tuhan. Kiranya berkat Allah, anugerah Allah menyertai saudara untuk hidup dalam kebenarannya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Saya sampaikan salam restorasi.